The power of hearing and hearing. Ya, kuasa dari mendengar dan mendengar. Ya, ini judulnya agak aneh saudara. Ya, tapi mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau saya jadi yang tulis saudara firman Tuhan, harusnya ini bisa dipersingkat, betul? Betul ya saudara? Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, betul? Kenapa mesti diulangi 2 kali kata pendengaran? Kenapa mesti sampai diulangi lagi kata pendengaran saudara? Kalau diulangi 2 kali itu artinya ada sesuatu yang penting saudara. Ya, ada sesuatu yang penting. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang ya meditasi. Sebenarnya kita ikuti ya meditasi. Saudara, meditasi itu bukan sekedar kita duduk bersila mengosongkan pikiran, bukan saudara. Meditasi di dalam kekristenan adalah ketika kita memperkatakan, murmuring. Artinya ketika engkau meditasi, engkau sedang memperkatakan. Waktu engkau memperkatakan, engkau sedang mendengarkan. Katakan mendengarkan. Jadi bagian penting dari meditasi itu adalah mendengarkan saudara. Saudara tidak bisa memperkatakan tanpa saudara mendengarkan. Nah, hari ini saya akan bicara tentang the power of hearing and hearing. Kuasa daripada meditasi salah satunya bukan cuma memperkatakan, tapi bagaimana kita mendengar apa yang kita perkatakan. Betul? Dan bukan hanya kita mendengar apa yang kita perkatakan, tapi kita juga mendengar firman Tuhan. Ya, firman Kristus yang disampaikan saudara. Ya, makanya saudara, kenapa ini dikatakan pendengaran 2 kali? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran 2 kali saudara. Ya, ada orang lebih suka bicara, ada orang lebih suka mendengar. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita bicara, kita mesti dengar dulu, betul? Ketika engkau banyak mendengar, di situ engkau bisa memperkatakan sesuatu yang benar, betul? Nah, dan firman Tuhan ajarkan kita satu prinsip ya tentang mendengar dan mendengar. Nanti saya akan bawa kita melihat ya, ini ada dalam perjanjian lama dan ada beberapa kali saudara, kata mendengar 2 kali kata mendengar bersama-sama diucapkan dan itu punya arti yang signifikan. Tapi saya yakin bahwa kita melihat dulu saudara pagi hari ini. Apa yang kita dengar sehingga iman kita bisa timbul. Jadi iman itu tidak diusahakan saudara. Iman itu bukan pekerjaan kita. Iman itu bukan aku percaya. Percaya apa saudara? Nah, kita akan lihat dari sini saudara. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, waktu saya lihat dalam bahasa Inggrisnya, coba tampilkan. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful, betapa indahnya are the feet of those who preach the gospel of peace. Garis bawahi the gospel of peace. Jadi saudara, bagaimana iman kita bisa timbul? Kita harus mendengar the gospel of peace. Kata gospel sendiri itu artinya kabar baik. Kabar yang sungguh-sungguh baik saudara. Sampai kabar itu kalau saudara dengar, bisa buat saudara ada dalam damai sejahtera. Kalau saudara datang ke gereja, saudara dikatakan saudara dengar Injil yang benar. Tapi kalau saudara pulang, saudara tidak ada damai sejahtera. Berarti saudara mesti pertanyakan, apakah saudara sedang mendengar Injil yang benar atau Injil yang salah, saudara? Ya. Nah, bagaimana engkau bisa dengar Injil yang benar?
Gospel atau Injil itu selalu bicara tentang karya Kristus. Ya. Dan bagaimana engkau bisa punya damai sejahtera? Di dalam kitab Roma katakan, kita yang dibenarkan karena iman, kita akan punya damai sejahtera. Artinya ketika engkau dengar satu kabar baik tentang karya Kristus yang hari ini menjadikan engkau orang benarnya Tuhan. Engkau itu ada disayang Tuhan bukan karena kebaikanmu. Hari ini engkau ada di tangan Tuhan, engkau biji mata Tuhan, engkau tidak pernah ditinggalkannya. Waktu engkau datang pada Tuhan, dia tidak pernah tolak hidupmu. Itu membuat engkau punya damai sejahtera dengan dia. Amin saudara. Ketika engkau punya damai sejahtera, itulah gospel. Engkau dengar Injil yang benar saudara. Amin. Who bring glad tidings of good things. Who bring glad tidings, yang membawa kabar baik dari hal-hal yang baik. Karena dunia ini dipenuhi dengan kabar buruk. Betul ya saudara? Mana yang lebih mudah men-trigger saudara, kabar buruk atau kabar baik? Saudara, kalau saudara lihat media sosial, mana yang lebih cepat viral saudara? Kabar buruk atau kabar baik? Wah, begitu ada kabar buruk, langsung viral saudara. Betul? Wah, itu langsung viral saudara. Coba kalau kabar baik, susah untuk viral. Karena apa? Keadaan manusia yang sudah jatuh, itu lebih gampang tertrigger, lebih gampang untuk digerakkan oleh hal-hal yang buruk saudara. Makanya kenapa kabar baik itu harus terus menerus diperdengarkan. Tidak cukup satu kali saudara. Tidak cukup satu kali diperdengarkan. Harus terus menerus, harus terus menerus. Makanya kata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus tidak cukup satu kali. Nah saudara, luar biasanya di dalam bahasa Yunani itu ada beberapa tenses. Tenses itu artinya kalau bahasa Inggris itu ada past tense, ada present tense, ada future tense. Ya, past tense itu masa lalu. Present tense itu masa sekarang. Kalau future tense itu masa yang akan datang. Nah, kata pendengaran itu dalam tensesnya itu bukan masa lalu, tapi ada imperfect tense. Imperfect tense itu artinya apa? Bahasa Yunani itu tensesnya lebih banyak, saudara. Itu artinya udah terjadi di masa lalu, tapi itu belum sempurna, imperfect. Itu mesti harus terus menerus diulangi, saudara. Ya, itu mesti terus-menerus diulangi sehingga kata pendengaran di sini tensesnya adalah engkau tidak cukup dengar satu kali untuk imanmu timbul. Engkau harus terus dengar dan mendengar dan mendengar. Dan saya percaya ini bukan kebetulan, Roh Kudus menulis ini tidak disingkat satu kali iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, tapi Roh Kudus tahu bahwa kita tidak bisa iman kita timbul hanya satu kali mendengar selesai. Makanya saudara perlu terus setiap minggu datang ke gereja. Untuk apa? Di reminder, terus diingatkan, didengarkan kabar baik. Karena apa? Karena kabar baik dan kabar buruk itu lebih cepat mempengaruhi hidup seseorang. Makanya kenapa kabar baik itu harus terus menerus diperdengarkan. Karena Tuhan tahu kita sebagai manusia lebih gampang di-trigger oleh kabar buruk. Amin saudara. Iman timbul dari pendengaran. Dan puji Tuhan bahasa Indonesianya ini sangat tepat saudara. Firman Kristus, karena bahasa Yunani firman Kristus. Saudara tahu kenapa firman Kristus, karena bukan firman Allah. Semua Alkitab kita isinya adalah firman Allah. Tapi saudara harus bisa tarik keluar firman Kristus dari setiap firman Allah yang kita baca. Karena firman Kristuslah yang bisa bangkitkan iman kita. Tidak semua firman Allah bisa bangkitkan iman kita. Saya kasih contoh, kalau saudara baca kitab Kejadian, saudara ketemu kisah tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Kita bisa baca itu hanya sebagai satu motivasi kita. Ya, bagaimana kita bisa lakukan lebih lagi buat Tuhan. Oh, kalau Abraham bisa mempersembahkan Ishak, berarti kita juga harus bisa mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita.
untuk Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Tapi itu baru jadi firman Allah. Tapi bagaimana engkau bisa temukan dari kisah itu menjadi firman Kristus dalam hidupmu? Ketika engkau melihat Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Tapi Bapa di sorga, dia jadi mempersembahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, buat hidup saudara dan saya. Sehingga hari ini kita punya sebuah jaminan, kita punya sebuah kepastian bahwa kita punya Bapa yang tidak akan pernah menahan segala sesuatu kebaikan daripada hidup kita. Itu firman Kristus. Amin, saudara. Sehingga kita tahu cara baca Alkitab dengan benar. Kita tahu bagaimana bisa keluarkan firman Kristus dari setiap firman Allah yang kita baca. Karena hanya firman Kristuslah yang bisa membangkitkan iman, saudara. Makanya pastikan setiap minggu engkau datang ke gereja, minta aku mau dengar firman Kristus. Aku mau dengar firman Kristus. Saudara bisa baca semua kisah-kisah dalam Alkitab. Saudara bisa temukan firman Allah. Tapi saudara juga bisa temukan firman Kristus di dalamnya. Nah, ini yang kita mau, saudara. Karena firman Kristuslah yang bisa bangkitkan iman saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Makanya katakan mendengar dan mendengar dan mendengar dan mendengar. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena kalimat ini adalah imperfect tense. Imperfect tense itu artinya dia tidak sempurna. Ada perfect tense itu artinya satu kali udah tidak perlu diulangi lagi selamanya. Waktu Yesus bilang tetelestai itu selesai satu kali dan selamanya. Tapi waktu dikatakan imperfect tense itu artinya dia sudah dilakukan di masa lalu tapi perlu terus diulangi, continue. Kita mesti terus mendengar, kita mesti terus mendengar. Dengar tentang apa? Tentang apa yang Yesus kerjakan. Karena disitulah iman kita bisa timbul. Dan iman itulah, saudara, iman yang timbul itu yang bisa mengambil apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup saudara menjadi realita dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara, tanpa iman kita tidak bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tapi hanya imanlah yang buat kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12, Dia memahkotai tahun dengan apa? Engkau memahkotai tahun dengan apa? Kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi saudara tidak peduli. Tahun ini mungkin ada banyak tantangan, tahun ini ada banyak persoalan, tapi kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti di setiap tahun yang akan kau alami. Amin, saudara. Kata mendengar itu dalam bahasa Ibraninya shema. Katakan shema. Ini sangat terkenal, ini shema ini saya lihat, wah ini adalah sangat vital buat orang Israel. Makanya ada doa shema, ada lagu Shema Israel, Adonai Elohim. Shema itu dengarkanlah hai Israel. Adonai Elohim, dialah Tuhan, dialah Allahmu. Biasanya shema hanya satu kali, kata dengar. Tapi ada beberapa kejadian, kata shema itu diulangi 2 kali berturut-turut, saudara. Jadi seperti kata dengar dan dengar. Dengar dan dengar. Ini sama dengan yang kita bahas di Perjanjian Baru. Dengar dan dengar. Nah, saudara tahu ini bukan satu kebetulan. Ya, pertama kali kata shema, ya ini kata shema. Tapi biasanya muncul cuma 1 kali, shema. Tapi ada beberapa kejadian kata shema itu muncul 2 kali bersama-sama. Jadi dengar, dengar. Tapi diartikan dalam bahasa Indonesianya, mari kita lihat. Yang pertama ada di Keluaran pasal 15. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Nah, saudara perhatikan. Kata bahasa Indonesianya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Tapi kalau saudara lihat dalam bahasa Ibraninya, ini adalah shema, shema. 2 kali kata shema diulangi. Jadi ini sebenarnya artinya gini, jika kamu dengar dan dengar lagi, artinya ada sebuah penekanan di situ, saudara. Apa yang didengar? Suara Yahweh Elohimmu. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya.
dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Yahweh yang menyembuhkan kau. Di inilah pertama kali Tuhan memperkenalkan diri sebagai Jehovah Rafa. Saudara klaim-klaim Jehovah Rafa, ini konteksnya di sini, saudara. Waktu orang Israel itu disembuhkan, dia punya air pahit itu. Jehovah Rafa pertama kali muncul di sini. Jadi kata Shema pertama kali, kata dengar pertama kali, itu berkaitan dengan kesembuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, jika kamu sungguh-sungguh Shema, suara Tuhan Allahmu, bagi kita hari ini, jika kita dengar lagi firman Kristus, ya kan? Nah, kata melakukan apa yang benar di matanya, ini buat orang-orang di perjanjian lama. Tapi hari ini kita dalam sebuah perjanjian yang baru. Hari ini saudara, kita menjadi benar bukan karena kita lakukan yang benar, betul? Ya, ini buat orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga kita harus baca dengan kacamata perjanjian baru. Pada waktu perjanjian lama, mereka dalam sebuah perjanjian yang memang kalau engkau mau benar, engkau harus lakukan yang benar. Kalau engkau mau jadi orang benar, kesayangan Bapa di sorga, engkau harus bisa taat semua apa yang Tuhan perintahkan, baru engkau jadi orang benar. Tetapi saudara, bagi kita hari ini, yang bagian yang kedua ini sudah bukan lagi menjadi bagian kita. Ya, kita bukan melakukan apa yang benar supaya Tuhan itu tidak menimpakan penyakit manapun buat kita. Tapi hari ini saudara, ya kita dijadikan benar oleh karena apa? Oleh karena 2000 tahun yang lalu, ada seorang pribadi yang tergantung di atas kayu salib, dan di atas kayu salib itu dia menanggung setiap penghukuman kita, setiap dosa kita, sehingga apa? Setiap ketidaklayakan kita digantikan oleh Yesus, dia menjadi sama seperti kita, supaya kita dijadikan benar oleh karena karyanya. Amin saudara? Nah tetapi bagian mendengarkan ini tidak dihilangkan saudara. Shema. Kalau engkau terus dengar, apa yang kau dengar? Waktu engkau dengar tentang karya Kristus. Yang pertama, yang muncul pertama adalah tentang kesembuhan. Menurut saya berkat terbesar kedua setelah keselamatan apa? Kesehatan, betul? Tuhan bilang apa? Jika kamu sungguh-sungguh dengar. Jadi iman yang timbul itu juga mempengaruhi kesehatan saudara. Kalau saudara hidup tiap hari tanpa berjalan tanpa iman, saudara akan stres dan khawatir dan depresi. Dan itulah akar daripada penyakit saudara. Tapi kalau saudara hidup dalam sebuah sukacita, saudara hidup dalam sebuah kepastian. Karena apa? Engkau punya iman, engkau dengar apa yang Yesus kerjakan buat hidupmu. Itu menjadi sumber kesehatan buat hidup saudara. Saya akan tunjukkan dalam perjanjian baru, apa hubungannya mendengar dan disembuhkan. Lukas pasal 5 ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk apa? Mendengar dia dan untuk disembuhkan dari. Ada orang yang datang pada Yesus hanya mau disembuhkan. Tidak salah sih, tapi pola Tuhan sebenarnya. Kita datang pada Tuhan bukan cuma minta kesembuhan. Tapi Tuhan mau engkau dengar tentang dia. Waktu engkau dengar tentang dia, kadang-kadang saudara, kesembuhan itu terjadi. Bahkan waktu engkau dengar firman Tuhan, engkau dengar tentang Kristus, engkau dengar tentang karyanya. Mujizat bisa terjadi waktu engkau duduk di bangku saudara. Amin saudara. Lukas pasal 6 ayat 17 dan 19. Lalu ini berturut-turut kejadiannya. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Next. Mereka datang untuk apa? Mendengarkan dia dan untuk apa? Disembuhkan. Ini pola saudara. Tuhan tidak mau saudara hanya datang, aku mau minta disembuhkan, mujizat. Bisa sih, tapi polanya Tuhan mau
engkau dengar tentang dia, dan engkau disembuhkan. Dengar ini bukan sekedar dengar loh saudara. Ada orang punya telinga secara fisik, tapi hati mereka tidak punya telinga. Orang Farisi, mereka punya telinga. Mereka datang cari Yesus, mereka mau dengar tentang Yesus. Tapi yang mereka dengar, telinga mereka fisik terbuka, tapi hati mereka tertutup. Waktu mereka datang dengar tentang Yesus, mereka mau cari kesalahan Yesus. Tapi orang-orang ini, waktu mereka datang, mereka dengar, hati mereka juga terbuka untuk dengar tentang Yesus. Dan firman Tuhan katakan apa saudara? Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Yesus, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan sebagian orang itu, semua itu sebagian. Saudara mau ngalamin mujizat dari Tuhan? Dengar. Tuhan tidak pilih, lu hidup sebaik belum? Ini tidak ada kualifikasi loh. Tidak saudara. Tidak ada kualifikasi. Tidak ada kualifikasi dari hidup saudara. Kualifikasinya cuma satu, dengar dan dengar. Dengar dan dengar. Ketika engkau dengar tentang dia. Ketika engkau dengar tentang dia. Ketika engkau dengar tentang dia. Yang pertama, kesembuhan itu terjadi buat hidupmu. Amin saudara. Seorang wanita yang pendarahan. Secara hukum Taurat, dia tidak layak untuk disembuhkan. Karena bagi adat pada waktu itu, dia adalah orang berdosa. Tapi saudara perhatikan, dia dengar tentang Yesus. Waktu dia dengar tentang Yesus, imannya dibangkitkan. Yesus yang mana yang kau dengar hari ini? Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kisah Para Rasul ayat yang ke-14. Nah ini waktu ini Paulus sedang memberitakan Injil di Listra. Ayat yang ke-7 dikatakan di situ mereka memberitakan Injil. Kata memberitakan ini juga imperfect tense. Artinya bukan cuma satu kali omong selesai. Sama seperti Paulus datang ke satu daerah dan dia tiap hari dia beritakan Injil. Dia beritakan Injil, dia beritakan karya Kristus, dia beritakan kabar baik. Di Listra ada seorang yang duduk saja. Karena apa? Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan. Ini lumpuh sejak lahir, saudara. Ayat yang ke-9. Ia duduk mendengarkan. Saudara tahu kata mendengarkan ini juga imperfect tense. Jadi artinya gini, saudara. Ya, dia duduk dan dia tidak kemana-mana, saudara. Jadi Paulus bicara, dia dengar. Kemudian mungkin dengar pertama imannya belum timbul. Tapi karena Paulus terus bicara, akhirnya imannya timbul saudara. Jadi gini saudara, kalau saudara dengar firman satu kali, belum nangkep, belum dapat apa-apa, jangan menyerah, terus dengar. Amin. Dan waktu orang lumpuh ini, ia terus mendengarkan. Paulus bicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan ia dapat disembuhkan. Karena apa? Karena dia sudah dengar terus. Akhirnya dia punya iman. Karena dia dengar. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Amin saudara. Ya, jadi iman waktu engkau dengar, itu berhubungan juga dengan kesehatanmu, dengan kesembuhan. Kalau saudara mau disembuhkan, jangan langsung datang, Tuhan aku minta mujizat. Oke sih, tidak masalah. Tapi dengar tentang dia. Amin saudara. Ulangan pasal 11, saya akan tunjukkan ada beberapa saudara, tidak banyak. Di ulangan ini ada beberapa, ulangan pasal 11 ayat yang ke-13. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, nah kata sungguh-sungguh mendengarkan ini shema. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ayat 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu.
Ini bicara tentang keluarga, saudara. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebenarnya kita punya panjang umur. Bukan cuma kita, keturunan kita, anak-anak kita. Ini berkat untuk keluarga, saudara. Jadi setelah berkat kesehatan, berkat juga untuk keluarga. Waktu engkau dengar firman Kristus, terus dengar. Saya percaya Tuhan bukan cuma mau memberkati kesehatanmu, Tuhan juga mau memberkati rumah tanggamu, keluargamu. Amin, saudara. Makanya jangan pernah berhenti. Mungkin kau belum lihat hasilnya, terus dengar tentang dia. Amin, saudara. Asal saja engkau mendengarkan, nah ini kata, mendengarkan baik-baik. Ya, tadi ada sungguh-sungguh, tapi bahasa Ibraninya shema. Itu berurutan, saudara. Shema. Mendengarkan, diulangi. Suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ayat yang ke-6. Apa, saudara? Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Sebenarnya kita mau jadi orang yang berhutang atau orang yang memberikan pinjaman? Ini satu prinsip, saudara. Ini prinsip firman Tuhan. Tuhan mau saudara jadi orang yang memberi utang. Ya, jangan jadi orang yang suka utang. Kalau hutang harus dibayar. Ya, orang yang berhutang itu jadi seperti budak daripada orang yang memberikan pinjaman, saudara. Itu prinsip firman Tuhan. Ya, kalau hari ini mungkin kau masih terlilit utang. Kalau hari ini mungkin kau masih tidak bisa bayar hutang, datang sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Satu hari engkau bukan jadi orang yang minta utang, tapi engkau jadi orang yang memberikan pinjaman. Amin, saudara. Tapi kuncinya apa? Dengar. Tuhan ingin hidup saudara juga diberkati. Dalam hal finansial juga, saudara. Supaya apa? Saudara bisa jadi berkat juga buat orang lain. Amin, saudara. Ulangan 19 ayat yang ke-5. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan. Kata baik-baik mendengarkan ini adalah shema. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, nanti saudara baca semua, itu adalah berkat Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita lompat saja lagi, saudara, ke Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal 55. Saya akan tunjukkan di dalam perjanjian lama. Tidak banyak, saudara, ya, tidak banyak. Tapi semua ini mempunyai sebuah arti, saudara. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai semua orang yang tidak punya uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Ya, ini makan gratis, saudara. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang kedua. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku. Nah, kata dengarkanlah aku. Ini adalah shema. Dua kali kata dengarkan. Shema, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Amin, saudara. Sebenarnya kita mau menikmati yang baik di tahun ini. Kita mau menikmati sajian yang paling lezat di tahun ini. Amin, saudara. Shema, dengarkan dan dengarkan
dan dengarkan. Amin saudara. Mungkin saudara pernah dengar ada yang berkata, bukankah lebih baik menjadi pelaku daripada pendengar? Saudara pernah dengar seperti itu? Jadi pelaku firman daripada pendengar. Iya kan? Nah saudara, saya akan tutup dengan ini saudara, supaya kita mengerti konteksnya saudara. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, ayat 25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Nah, saudara perhatikan sini ya. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dari sini kita dapat, lebih baik menjadi pelaku firman daripada mendengar. Tapi saudara tahu konteks ini saudara, dari ayat 23, ini bicara tentang apa? Coba kita kembali ke ayat 23. Kalau orang hanya dengar firman satu kali, kemudian dia lupa, dia tidak dapat apa-apa saudara. Kalau saudara hanya datang ke gereja, hanya untuk sebagai rutinitas, karena saya orang Kristen, karena saya melayani, ya udah dengar aja, mau masuk tidak masuk itu urusan belakang. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Saudara tidak akan nikmati apa-apa dalam hidup ini. Tapi kalau saudara datang dengan satu kerinduan, aku mau bukan cuma dengar, tapi aku mau dengar dan dengar dan dengar saudara. Baru saja ia memandang dirinya, ia udah pergi dan ia segera lupa. Tapi kalau saudara dengar lagi saudara. Firman itu punya kuasa untuk mengubah hidup saudara. Amin saudara. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu apa? Ya perjanjian baru itu saudara. Perjanjian kasih karunia. Sebenarnya Yakobus sedang bicara tentang dua hukum. Ada hukum yang lama. Mereka hanya dengar tapi mereka tidak dengar dan dengar terus. Tapi ada satu hukum yang sempurna, yaitu perjanjian baru hari ini. Kalau engkau sungguh-sungguh dengar karya Kristus, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum memerdekakan orang itu apa? Ya hukum perjanjian baru. Kalau engkau sungguh-sungguh dengar tentang karya Kristus dan bertekun di dalamnya, maksudnya bertekun apa? Engkau dengar terus, engkau dengar terus, engkau dengar terus. Bukan hanya dengar untuk lupa. Dengar untuk lupa apa? Hanya dengar satu kali. Tapi engkau terus dengar, engkau terus dengar. Waktu engkau dengar firman Kristus, yang penting engkau tahu apa yang mesti engkau dengarkan. Waktu engkau dengar firman Kristus, engkau dengar dan dengar. Firman Tuhan bilang apa? Bukan hanya dengar untuk lupa, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Melakukan apa? Bukan di perbuatan dulu, tapi engkau dengar. Yang kau lakukan adalah engkau terus mendengar. Maka ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Perbuatannya itu bukan perbuatan yang lain. Perbuatan waktu engkau dengar itu saudara. Jadi teruslah mendengar. Teruslah mendengar. Jangan pernah bosan untuk mendengar. Amin saudara? Jangan pernah bosan untuk mendengar. Katakan sampai kiri kananmu. Jangan pernah bosan untuk dengar. Jangan pernah bosan untuk mendengar.